Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur ya. Seperti biasa, kali ini kita akan memproyeksikan pergerakan arah IHSG dan kali ini berbeda bukan saham perbankan, melainkan saham cyclical ya, yang hari ini itu telah naik 1,21%. Tapi sebelum itu kita menuju ke IHSG dulu yang hari ini naik sebesar 1,505% sesuai proyeksi kita kemarin. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing, hari ini ada inflow sebesar 293 miliar rupiah walaupun tidak sebesar harapan kita. Ya, mungkin kita harapannya sampai 1 triliun lah satu hari ini. Tapi itu tidak apa-apa dan itu merupakan hal yang bagus. Kalau kita lihat dari data indeks dunia S&P 500, Dow Jones itu mengalami kenaikan wajar ya, ini punya Amerika, Hang Seng ya dan Shanghai punya Cina itu mengalami koreksi ya karena kabarnya wajar kan di Cina itu kan lagi perang dagang sama Donald Trump ya. Jadi makanya investor itu udah mulai ya wait and see dulu. Mereka udah mulai taking profit ya. Dan merupakan hal yang wajar untuk koreksi di Cina. Kita lihat ke depannya. Nih, Jepang mengalami kenaikan ya. Mereka ini masif ya 1,58%. Di Prancis dan Jerman juga naik dan di Inggris ini sedikit koreksi. Oke, langsung saja kita ke saham cyclical. Itu ada saham yang pertama ada S ya, ACES, kedua ada SCMA, ketiga ada FLIM dan keempat ada MNCN dan kelima ada ERA ya, ERA Jaya. Kalau kita lihat dari ISG kembali, ini saham indeks LQ45 itu naik 1,41% yang artinya kalau blue chip itu udah lebih gede naikannya daripada ISG seperti yang udah biasa kita bilang bahwa ini merupakan konfirmasi yang bagus. Artinya ya merupakan kenaikan yang sehat ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman nanya ini LQ45 kalau lebih kecil daripada ISG kenaikannya terus-terusan berarti ya Big Bang tidak lagi keadaan sehat dan ISG kenaikannya itu mungkin saham-saham yang lebih ke gorengan dan middle cap yang uh, naiknya itu ya yang ngedorong ISG untuk naik. Itu mungkin nanti kita bikin video selanjutnya lah ya. Tergantung teman-teman ingin request di video kolom komentar kita ini. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama biar tidak lama. Itu ada S ya, S Hardware yang sebelumnya itu udah berubah namanya menjadi Aspirasi Hidup Indonesia. Kenaikannya hari ini kuat ya, masif sebesar 5,44%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, ternyata hari ini ada akumulasi sebesar 10 juta. Itu yang ngebikin hari ini S itu harganya naik sampai 5% lebih. Langsung saja kita ke chartnya ya. Nah untuk ISG sendiri ini udah sesuai proyeksi kita, tinggal membentuk higher low-nya nanti ya untuk koreksi ISG agar bentuk struktur yang sehat. Oke, kembali lagi kita ke saham S ya. Nah, kalau kita lihat di sini S ini kan udah impulsif nih, masif. Nah, dan juga itu udah menembus area 21 EMA-nya. Cuman kalau kita lihat ya, ya ini ke depannya ya, ini akan ngebentuk pola yang sama seperti di tanggal 10 Desember kemarin ya. Ya dia bakalan naik ya. Cuman masalahnya yang lalu ini kan turun nih. Ini masif nih. Masif, terus dia harganya itu mendatar ya. Lalu dibok turun. Tapi harapan kita untuk kali ini ya kenaikannya masif ya. Ini masif. Ya kalaupun dibawa mendatar dulu ya is oke nggak apa-apa. Tapi kan harapannya untuk investor bersama ini ya ini bagaimana itu bisa kembali naik ke area sini ya. Fair value gapnya ini di 875. Jadi apakah ini merupakan sebuah konfirmasi untuk beli? Ya itu bisa dikatakan iya, tapi ya teman-teman semua ya, ini bisa ditunggu dulu untuk koreksi ya di harga 760. Kenapa ya? Karena ini dia bakalan ada sedikit pullback kembali ya untuk menyentuh testing di area EMA 21-nya terlebih dahulu. Dan kalau teman-teman ingin ngebuy, it's okay, nggak apa-apa. Cuman pasang area stop lossnya, jangan sampai nanti jatuhnya ini lebih dari 735. Kalau ini menembus ke area 735 ya, tembus ini kan turun lebih melewatin. Itu bisa menuju kembali ke area 705 ya. Dan itu merupakan area yang berbahaya bagi saham ACES. Takutnya ini merupakan area downtrend ya bagi ACES-nya ini ya. Nah, ini kan fasenya lagi downtrend nih, panjang. Kalau kita tarik dari garisnya.
Dan semoga dengan adanya break kali ini ya merubah struktur terbarunya ya. Itu bisa menjadi area buy atau area bullish terbaru bagi S-Edward. Jadi belum ada konfirmasi pasti ini merupakan area perubahan bagi S-Edward ya. Eh Kalau misal seandainya ini kembali jatuh ya berarti saham ini belum dikonfirmasi menjadi area bullish ya. Takutnya malah nanti kembalinya itu jatuh masif seperti ini ya, tajam gitu. So, asset luar apakah rekomendasi ya, kita lebih baik wait and see dulu ya. Untuk day trade itu bisa ya tipis-tipis di scalping ya. Seperti saya bilang tadi ya, kita tunggu dia pullback dulu ke area EMA 21-nya. Itu untuk S ya, CES. Oke, langsung saja ke sahamnya selanjutnya yaitu ada saham SCMA ya. Televisi ya, punya SCTV. Yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 0,56%. Dan jika kita lihat dari transaksi asing ternyata sudah lama ini didistribusi oleh asing ya. Ya walaupun kecil ya ratusan ribu tapi kalau berurutan gini kan gede-gede juga ya. Ya SMA kayaknya mainnya ini udah masa habis ya. Dulu saya pernah udah rekomendasi di ruang eh, Discord saya ya. Bentar ya, saya tunjukin ruangannya dulu. Ini saya dulu pernah rekom SCMA nih kan long journey nih hampir SL juga nih kan. Nah, oke dan ternyata setelah hari kita TP ya di grup private channel itu 20%, eh SCMA itu langsung melakukan kenaikan yang masif. Nah, ini kan kemarin udah TP nih, akhirnya masif naik kan, gitu. Kira ternyata dia mau melakukan downtrend kembali. Jadi ya seperti itulah yang namanya saham kan kita harus profit yang cukup ya. Walaupun 20% itu gede, tapi dengan SL yang tipis hanya 3 sampai 4%, yaitu money management yang sangat bagus. Cuman untuk SCMA ya seperti udah kita bilang tadi ya. Oke ya. Tapi ini contoh yang baru saya bilang ini kan di saham Aces nih, belum saya rubahin ya. Kita buka dulu SCMA-nya ya. Nah, untuk SCMA ya, ini langsung contohnya ya. Ini kan kemarin masif nih kenaikannya setelah lama dia itu downtrend ya. Nah, oke, kalau kayak gini modelnya ya teman-teman semuanya. Kan ini kita udah lihat nih dari secara garis besarnya ya SCMA ini udah ngebentuk double top ya teman-teman semuanya ya. Nah, kalau kita tandai di sini ya circle ya. Di sini kan menjadi penghalang baru nih bagi saham SCMA sehingga dia itu sulit untuk ngebentuk tren yang terbarunya ya karena di sini ada area supply terkuat dari SCMA itu sendiri. Nah, ya nih ya. Di sini merupakan area supply terkuat dari SCMA. Jadi bagaimana perjuangan SCMA ini untuk bisa kembali menuju kenaikannya di atas ya harus bisa berhasil ngebreak dulu di sini ya teman-teman semua. So apakah ini menjadi area fase rekomendasi untuk SMA? Saya rasa belum dulu. Karena ya kenapa? Kalau kita lihat di sini kita perkecil lagi ya gambarnya, ini membentuk ini membentuk pola symmetrical triangle ataupun penan. Nah ini merupakan area konfirmasi yang perlu teman-teman lebih menjadi area konfirmasi yang belum valid ya. Karena ini kan masih bisa jadi dua arah ya bagi SCMA ini. Karena ini bisa menuju ke area jatuh kembali ya. Namun ini bisa kembali menuju ke area ya resisten sebelumnya. Jadi kan ini 50-50 nih naik atau turun. Jadi apakah ini menjadi area konfirmasi? Ya bagi saya ini belum. Jadi kapan konfirmasi untuk beli? Kalau dia sudah tembus ya di area pola ini, lalu kembali dia pullback ya, dia tembus lalu pullback lagi kembali. Nah itu baru bisa kita untuk menjadi area beli dan TP-nya bisa di sini dan bisa lebih di atas ke 212. Kalau percaya diri bisa lebih ke atas itu bisa. Tapi untuk saat ini ya kita menunggu dulu deh untuk area SMA ini apakah dia bisa menembus. Kalau dalam sini ini lebih rawan ya, takutnya dia itu testing dulu ke bawah sini ke 155 ya. So ini lebih berhati-hati dulu untuk di SCMA ya.
Nah, oke, gambaran singkatnya seperti ini dulu ya teman-teman semuanya ya. Tadi belum ada konfirmasi pasti untuk SCMA. Langsung saja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham film yang hari ini ya ditutup imbang ya. Kalau kita lihat dari transaksi asing hari ini ternyata ada akumulasi sebesar 19 juta. Kalau kita lihat secara beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan ini di tahun kemarin ini udah ada akumulasi di saham film. Nah, kalau kita langsung ke chartnya ya bagaimana kondisi saham film. Nah, ini kan kalau kita lihat dari saham filmnya ini kan bagus nih ya. Ini kan udah tandanya bull gitu kan. Nah, ini kan sehat nih. Walaupun dia ini dempet-dempetan ya kayak ulat tuh. Nah, dan ini juga membentuk pola racing wedge ya teman-teman ya. Ini juga jadi ini CMA ya kan lagi berusaha nih, dia bisa berusaha ngebreak ya. Ya palingan kalau dia berhasil ngebreak dia ke area bullishnya ya ini bisa ke harga 4.470. Kalau bisa ngebreak, sayangnya ini merupakan pola rising wedge yang kebanyakan ya kalau nih kita cari di sini ya rising wedge pattern. Nah, rising wedge pattern itu kan merupakan pola biris ya teman-teman semuanya. Nah, kita bisa lihat sini ya. Nah, karena di saat trennya itu naik, itu bisa terjadi saat menembus itu menjadi area pembalikan. Kalau di futures ya, yang marketnya itu dua arah, itu bisa teman-teman shorting ke arah bawah. Cuma salah karena kita market spot ini kan cuma satu arah nih. Nih, jadi ya SCMA kalau dia udah berhasil nembus ya, atau udah taking profit, ya cukup-cukup saja ya. Tapi semoga saja itu bilateral atau invalid yang artinya itu seharusnya tren itu menjadi bearish malah melanjut menjadi bullish ya. Semoga seperti itu ya. Oke, itu untuk saham film. Intinya pasang aja stop lossnya itu jangan jauh-jauh lah. Take profitnya gede, stop lossnya kecil. Itu kuncinya. Langsung saja kita ke saham yang keempat, yaitu ada saham MNCN yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 0,69%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ada distribusi ya. Ini 800, 200, sudah 1 juta ditambah 700 berarti 1.800.000. Ya walaupun ada akumulasi 1.300.000 berarti ini bisa dibilang draw masih gedean distribusi dari asing lah. Mari langsung saja kita lihat dari saham MNCN-nya seperti apa kondisi chartnya. Ya, ya seperti yang udah saya bikin kemarin ya. Ini MNCN kan masih banyak distribusi oleh asing ya. Makanya harganya itu dibawa turun. Ya artinya ini retail udah belum masif ya atau mau mengangkat ini harga dari saham MNCN ya. Nah, ya kondisinya seperti inilah. Nah, kalau misalnya chartingnya modal gini ya tiba-tiba masif naik, tiba-tiba masif turun, ya ini merupakan saham yang lebih berbahaya ya teman-teman semuanya ya. Karena kalau saham-saham tipikal yang seperti ini kita itu lebih rawan sering kena namanya stop loss. Misalnya kemarin teman-teman kan masang di sini kan, blik di sini ya, blik di sini kan, blik terus pasang SL-nya itu ya tipis lah, pasang TP di sini, top ya profit gitu kan. Tapi tiba-tiba kejadiannya kalau misalnya kita beli di sini, ternyata udah naik nih gitu kan, belilah di sini area pullback gitu kan, area TP-nya di sini gitu kan, tas naik gitu kan, belum nyentuh area TP ternyata langsung SL-nya junamnya itu pedih gitu. Nah itu yang berbahaya kalau saham-saham model yang gini ya. Cuman kalau kita lihat dari candle daily lah ini kan kecil nih kenaikannya nih, kecil 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 ya teman-teman ya. Kalau saham-saham kayak gini ya untuk lebih swing nah itu bagi saya kurang enak sih, lebih enaknya day trading sih. Karena ya karena ini masih kecil ya nominalnya, jadi eh ini lebih enak dibuat day trading daripada swing. Karena ya apa yang sudah saya bilang tadi, kalau masif kayak gini ya teman-teman harus lebih berhati-hati lagi.
So kalau ini ke depan MCN gimana? Ya saya rasa ini bisa potensial dibawa turun dulu ya. Sebelum ada konfirmasi lagi dia itu kembali naik. Yang bahayanya ya teman-teman ya. Ini bisa saja ini saham NCN itu dibawa turun kembali ke area 274 ya. Cuman ya seandainya ini merupakan harga terakhir MCN itu penurunan, bisa jadi ya MCN ini akan kembali di bawah naik ya, angin segarnya tuh ada untuk di MCN ini. Nah seperti ini gambarannya. Nah ini bisa terjadi seperti ini ya, bisa jadi untuk MNCN. Tapi setelah itu dia akan kembali turun. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari candle monthly ya, ini MNCN ini udah lama kali ini turunnya nih. Dulu naik ya sampai peaknya itu di 3670 pada tanggal 3 Juni 2013 ternyata. Dan selama beberapa tahun ini ternyata mengalami penurunan besar ya. Kita ambil di sini. Terus sampai di hari ini itu udah sekitar 4.384 hari. Ya dihitung dari 2013 sampai 2025 itu udah 13 atau 12 tahun dan penurunannya itu udah sebesar 91%. Wow, ini jauh banget ya. Hati-hati untuk MCN kalau untuk swing, makanya saya udah bilang tadi kan, firasat saya udah bener gitu. Swing hati-hati. Untuk swing ini nggak cocok gitu kan, lebih enak dari trading. Takutnya junam kan, soalnya trennya panjang. Kalau swing kan mainnya itu udah mingguan, bulanan, bahkan tahunan juga bisa gitu. Ya, firasat saya bener nih kan, ternyata memang iya gitu. Oke, itu untuk MCN-nya lebih berhati-hati dulu ya. Berarti saham sebelumnya juga ada yang hati-hati dan ada satu yang potensially untuk kita beli ya. Main lah, yang penting SL-nya itu pas. Langsung jadi kita ke saham yang terakhir, yang kelima, yaitu ada saham Era Jaya yang hari ini ditutup menguat sebesar 6,28%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, hari ini ada akumulasi sebesar 2,8 juta. Dan beberapa hari kemarin juga ada akumulasi. Berarti ini asing udah mulai comeback. Kayaknya ini bagus nih di saham Era. Mari kita lihat dulu ya di saham Era. Era Jaya. Nah kan kira kenaikannya ini masif, testing udah bisa menembus ke harga EMA 21-nya. Nah, kita bikin dulu ya. Nah, ini kalau kayak gini ya. Ini ini Era udah berhasil menembus area trennya. Nah, jadi apakah ini potensially untuk sinyal ngebalik? Ya, ini bisa dibilang oke gitu kan. Ini saya lihat ini kan udah 1, 2, 3, artinya kan ini udah 3 kali dipijak ya supportnya ya, sama seperti ini kan 1, 2, 3 udah dipijak ya. Ini juga resistennya juga udah dicebol 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4 malah kan. Ini kan ini udah sempat keluar, ini udah keluar, ini masuk keluar lagi, ini udah masuk, ini keluar lagi kan, sama nih polanya. Artinya kedepannya ya proyeksi saya ini bisa menjadi area market structure shift atau perubahan tren terbaru bagi Era. Kalau nggak di 486 ini terdekat dulu ke area ini, bisa nih ke 436 ya, itu untuk saham Era. Tapi kalau pengen nge-swing ngambil harga-harga di tinggi di sini ya di sekitar 472 itu boleh juga, tapi teman-teman disclaimer on ya. Taking profit tuh jangan sampai rakus ya, karena kita tidak tahu ternyata ISG kedepannya dilanda bencana ya. Makanya kita update terus video ini setiap hari agar tahu pergerakan ISG dan LQ45 dan juga indeks-indeks saham seluruh dunia itu seperti apa. Jadi event-eventnya juga kita bakalan update ya. So ini untuk Era ini juga udah bagus kok gitu. So ya, jadi sampai di sini dulu video 5 saham cyclical kita. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, request maupun video-video yang lainnya yang teman-teman perlu untuk dipelajarin, itu bisa langsung request di kolom komentar video ini. Dan kedepannya saya akan membuat video tutorial saham dari analisa fundamental, analisa teknikal, analisa bandarmologi, money management, psikologi, dan juga news.
Tentunya itu yang dasar-dasar dulu untuk teman-teman yang baru mulai belajar saham atau baru mulai untuk trading saham. Nanti kalau teman-teman nih udah pandai nih, request, bang, nih terima kasih ya, step-stepnya udah saya nonton di playlist ini, dan nanti saya ingin advance lagi nih, saya ingin ningkatin skill saya, boleh nggak bang dibikin videonya? Bakalan saya bikin. Kalau teman-teman ada yang kolom ngebalas video-video saya ini request, saya bakalan bikin kok. Dan kalau ingin video update berita-berita dan insight terbaru setiap harinya teman-teman secara gratis, itu bisa ngeliat di media sosial saya secara gratis. Di thread saya ada, di X saya juga ada, di Telegram private saya yang gratis juga ada, di grup Telegram The Trader juga ada. So bebas sih. Di story Instagram juga saya update setiap harinya tentang berita-berita dan insight pendapat saya yang terbaru yang banyak terbukti benar ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya itu lihat highlight saya di Instagram, itu banyak, tinggal scroll aja, tinggal tonton aja teman-teman. So semoga cuan di 2025 ini ya teman-teman semuanya ya. Dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe, aktifkan notifikasi bel loncengnya biar nanti di tiap malam atau tiap pagi teman-teman itu bisa langsung nonton video saya ketika ada notifikasinya. Dan juga seperti biasa teman-teman pasti ingat, salam gacor.